bersama Mbak Meriam Bellina. Legend loh ini, legend ya. Aktris yang segala macam peran bisa, aktris watak. Amin, thank you. Pemain paling, lawan main yang paling sampai sekarang nggak bisa dilupain siapa? Semua sih, semua berkesan dan baik. Soalnya itu yang saya selalu utamain kalau setiap dalam teamwork itu adalah suasana, menjaga atmosfer, menjaga hubungan. Jadi nggak mau menonjol sendirian, karena nggak ada satu film yang kita cuma menonjol sendirian. Nih kalau di sinetron ada yang sering telat, misalnya ada yang telat ya. Aku akan tegur. Tegur beneran? Tegur. Langsung tegur? Langsung tegur. So ada yang misalnya ada yang katanya seleb sindrom, terus jadi akhirnya ngartis banget gitu. Oh, itu terserah dia lah itu. Itu tanggung jawab dia buat nantinya. Aku kalau gitu-gituan aku nggak tegur. Tapi kalau dalam soal ketelatan itu kan menyangkut banyak orang gitu. Tapi kenapa sih aktris kalau sama... dalam soal sifat, mau ngediva, mau ngapa juga terserah dia lah itu. Tapi kenapa artis-artis dulu ya, maksudnya senior tuh jauh lebih disiplin? Karena kita dapat gemblengan yang lumayan. Dan kita juga, kalau zaman dulu kita ngadat sedikit aja, itu kita akan dikerjain. Oh iya, kita akan dikerjain. Oh sampai iya pasti. Nih kalau misalnya kan Mbak main film, sinetron, nyanyi juga, ya kan? Mulanya biasa saja. Paling enak mana Mbak? Nyanyi, acting? Saya enjoy semua, seneng sama semua. Cuman memang kita harus memilih, kita nggak bisa rakus. Kalau ikutin rakusnya sih pengen lakuin semua dalam satu saat gitu. Tapi passionnya? Dalam acting. Kayak Vincent juga nih kita berdua bro, dulu ngeband. Terus karena lebih luas ya kalau acting, kita bisa jadi siapa aja. Lu maruk lu. Tabok aja sekalian. Ini orangnya maruk Mas, mau diambil sama dia. Bawahnya kita aja, lu doang. Ya kan kita berdua ngebandnya dulu, ya kan. Tapi tadi kan Mbak Mer cerita nggak pernah dapat kejadian-kejadian tidak menyenangkan kayak di tengah jalan ketemu ibu-ibu, penonton harus dipukul, nggak pernah sama sekali. Saya malah pernah misalnya waktu jalan waktu itu di salah satu mall gitu didatengin sama ibu-ibu. Ih saya sebel banget lihat kamu di sini. Tapi saya di sini kamu sedih lihat kamu di sini. Ih saya sebel sama kamu menggoyak-goyak perasaan saya gitu. Ibu maunya apa sih Bu? Jadi ya kalau menurut aku sih untuk jadi entertainer yang paling enak adalah yang melingkup semua gitu ya. Kita coba semua peranan, kita jangan typecast. Kita mainnya juga bosen. Makanya saya selalu berusaha untuk tampil beda di setiap karya. Dari acting pasti punya, ya hidup ini kan nggak selalu melulu acting ya, pasti punya persoalan jangan pribadi. salah loh, hidup aja acting beneran. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Yang kayak gini yang nyanyi. Kayaknya ada yang kurang deh. Hah? Dunia ini panggung sandiwara. Dia lebih. Dia pakai hanya. Dunia ini hanya nggak pakai hanya. Salah. Yang asli gitu Mbak. Oh gitu. Cuma belakangnya kurang enak, hanya panggung sandiwara. Itu kurang enak di belakangnya. Tapi melanjutkan tadi hanya panggung sandiwara. Kita maklum aja dia agak kurang dikit. Di kehidupan nyata, ini kita mau tahu nih, kalau Mbak tuh ekspresinya saat disorot orang-orang banyak ya kan, saat bertemu dengan para infotainment ya kan. Nah kita punya tayangannya, seperti apa ekspresi Meriam Bellina, ini dia. Nah, Mbak Mer. Halo Mbak Mer. Mbak, gimana Mbak, klarifikasi sedikit Mbak, kabar yang beredar Mbak. Aduh gimana ya, saya nggak bisa ngomong sekarang. Klarifikasi aja statement yang beredar di masyarakat kan, apakah benar adanya bahwa Mbak Mer itu seperti itu gitu loh. Bisa nggak yang usah kehalang-halangin saya? Saya bener-bener. Kenapa sih? Nggak bentar lagi bablas. Aduh Mbak Mer sedikit aja. Kan dibilangin kayak lagi urgen darurat. Jijik. Oh, yang pertama ternyata Mbak Mer ini buru-buru. Ya. Enggak dong, jangan sampai. Saya kan rajin body language. Ini ada yang kedua nih, silakan. Kalau saya ke sana, saya nggak mau dengar kamu ribut-ribut. Woi. Apaan kita mau ribut? Jangan bikin keributan. Iya benar, ributan Mbak. Saya nggak mau ribut-ribut. Kan kamu yang selingkuh, bukan saya. Oh ada yang selingkuh Mbak, jadi perselingkuhan itu benar adanya Mbak, bahwa yang dibilang orang-orang perselingkuhan itu benar Mbak ya? Urusannya saya nggak mau tahu. Oh. Itu kan sama suami kamu, bukan saya. Oh Mbak sama suaminya, Mas udah nggak usah ngelus-ngelus Mas. Iya saya sayang. Jadinya saya yang bikin ribet, saya jadi yang harus tanggung jawab. Kamu
Kamu tuh gimana sih? Oh, jadi perselingkuhan itu Mbak Mer yang menyebabkan atau? Wah ini, korek. Ini harusnya kamu harus damai-damai. Nggak bisa Halo? Halo? Kamu ini ganggu saya ya? Kalian semua ganggu saya, paham? Ganggu. Mengerti nggak sih? Coba, handphone kamu mana? Handphone kamu mana? Emang kenapa Mbak teleponnya? Bikin saya terganggu. Emang kenapa teleponnya? Udah habis. Ya. Terus? Halo? Emang demen ngambilin handphone wartawan ya? Itu bukan wawancara, itu modus kayaknya. Loh, Meriam Bellina tuh. selama ini pernah nggak Mbak ada media terus pura-pura nelpon gitu Mbak, biar nggak diwawancara gitu? Salah satu trik. Pernah. Pernah ya? Binder dan that ya. Oh iya? Dan bunyi lagi handphonenya, enggak? Enggak, selalu di silent. Selalu harus kita jaga antisipasi. Jangan sampai ketahuan bohongnya. Halo, ya, sebentar masnya sibuk ya? Ya. Lilu. Loh, Ya. Ya. Ketahuan banget nih. Ketahuan Gitu. ya. yang ketiga ada apa ini dia? Jangan sampai kamu pura-pura ya. Saya udah berkali-kali bilang. Dia akan tahu. Dia tuh. Berkali-kali saya bilang sama Lanjut, kamu. Mbak, lanjut, Itu Lanjutin yang tadi Mbak, kan belum diklarifikasi. Ini kita mau kejar tayang Mbak. Ya, sedikit aja Mbak. Kira-kira benar. Tuh, saya nggak ini. Bukan mas ini. kenapa sih kalian lagi? Nggak lihat apa saya sebentar lagi mau take. Iya. Sedikit aja Mbak. Ini saya lagi latihan. Ini satu scene ini penting Sembari aja Mbak. Ya sambil. kita dari pagi nih Mbak. Iya. Mbak. Ini penting sekali ini. Terus kamu pikir gimana kalau sampai mereka tahu? Bakal kayak Ya memang kadang-kadang begitu Mbak ya, orang tidak tahu apa yang kita rasakan. Akhirnya coba deh lo ngerasain jadi gue, jadi lo tahu Iya, gitu. bener-bener. Cobain kursi orang lain ya Bener. nggak? Tapi senoying apa sih Mbak kehidupan pribadi dioyak-oyak oleh Ah, kulit tinta dan kulit Bangunan. itu pertanyaan yang udah nggak bisa dijawab lagi karena udah menaun ya dari tahun 80 gitu. Jadi udah biasa banget. Udah biasa banget. Udah saking itu hampir biasa aja udah. Awal terganggu banget tapi akhirnya biasa ya, kebal biasa ya. banget dan emang satu-satunya cara untuk menghadapi adalah diam. Diam. Jadi kalau dia ngejar-ngejar, Jadi kita nggak usah bilang no comment, kita nggak usah jawab apapun, ya, diam aja. Dan wartawan juga sekarang udah tahu misalnya kalau aku diam ya udah nggak bakal bisa dapat apa-apa, nggak bakal bisa dipancing. Itulah yang dinamakan. Padahal sebenarnya dalam hati tuh aduh pengen jawab gitu loh. Aduh enggak itu salah. Tahan. Itu resiko menjadi public figure ya Mbak ya? Apapun yang kita jawab akan salah soalnya. Nah memang artinya merupakan public figure bagi masyarakat. Public figure. Public figure ya. Dikenal Public figure. Public figure ya. Kayak gini bibirnya. Kapan sih ngomongnya? Public figure. Public figure. Lihat dong bibirnya. Public figure. Oke. Public figure bagi masyarakat. Dikenal pasti tingkah lakunya diamati oleh para penggemarnya. Sekarang ada beberapa resiko menjadi seorang public figure. Ya, ada disampaikan oleh Hesti. Silakan Hesti. Oke, beberapa resikonya adalah yang pertama, jadi bahan pembicaraan. Pastinya menjadi seorang public figure itu dikenal masyarakat luas. Kita akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik bagi mereka. Apa yang dilakukan seorang public figure itu akan selalu menjadi bahan pembicaraan. Siap-siap aja kalau Anda ada orang-orang yang iseng yang coba untuk mencari-cari cerita kehidupan pribadi para public figure itu. Nah, resiko yang kedua adalah harus bisa menjaga emosi di depan publik. Meskipun public figure cuman manusia biasa dan Lu bisa nggak capek marah. gitu? Dan gitu. Tipsnya Oh iya, kan? jangan Meriam Bellina soalnya. Tipsnya, Iya. figure ya. Cuman manusia biasa dan bisa marah. Tapi sebisa mungkin harus bisa sabar. Mungkin kesabarannya harus super duper. Karena dia merupakan seseorang yang dicontoh oleh masyarakat kita. Public figure. Nah, amarah di depan wartawan itu juga harus ditahan. Apalagi menemukan wartawan-wartawan yang sangat menyebalkan. Tapi harus hati-hati jangan sampai main pukul. Justru wartawan akan mendapatkan berita yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Berikutnya adalah harus siap untuk dikritik sebagai public figure. Untuk tindak tanduknya selalu diikuti dan juga ditiru. Harus siap juga menerima kritikan. Karena tidak hanya pujian aja yang bisa membangun, tapi sebuah kritik pun dapat membangun pribadi kita untuk menjadi lebih baik. Berikutnya adalah fotonya itu sering diisengin.
Biasanya kalau yang sekarang lagi tren ya itu dijadikan meme. Belakangan ini meme menjadi sangat menarik di sosial media dan tentunya rata-rata meme yang dibuat itu menggunakan foto para public figure atau artis di dunia maupun di dalam negeri. Nah, buat kamu yang cukup ternama, cukup terkenal, seorang public figure, kamu harus siap fotonya, mukanya tampil di meme-meme. Nah, yang terakhir adalah harus pintar. Yang namanya public figure itu pastinya menjadi panutan bagi orang-orang sekitarnya. Jadi sebagai seorang public figure, kita juga perlu kepintaran, baik dalam berbicara ataupun dalam bertindak tanduk. Karena dapat menjadi contoh yang baik bagi sekitarnya juga. Nah, itu dia. Silakan. Terima kasih, Esti. Semoga berguna informasinya bagi orang-orang yang mau jadi public figure. Sekarang kan banyak banget bintang-bintang baru bermunculan, Mbak Mer. Ini cara, mungkin kasih tips sedikit buat yang baru-baru nih, biar abadi gitu loh, kayak Mbak Mer gitu loh. Attitude ya, yang paling utama sih attitude, kedisiplinan pasti. Dan juga ya stay on the ground aja lah, nggak usah ngambang. Nggak usah ngelayang, kan sangka ikutin anak lagi. Ngambang ini maksudnya apa nih, Mbak? Ya maksudnya tuh ya suka ya gede kepala, jadi kan otomatis kita manusia, ada saat-saatnya kita sombong. Ada sih, kita nggak bisa pungkirin itu. Ada saat-saatnya kita merasa lebih atau apa, tapi ya cepet-cepet sadar dan jangan sampai keterusan aja. Tuh, Desta besar kepala, beli helm aja Kayak gini. XL. Ah, Mbak Mer, ini terakhir nih, Vincent mau apa? Mau nanya apa? Saya sih mau nanya soal dari tahun 80 sampai sekarang karyanya banyak banget, tapi pasti seorang seniman masih punya mimpi sampai sekarang. mimpi yang belum pengen banget. saya orangnya sangat teramat nggak muluk-muluk ya. Dan beruntungnya thanks God gitu, terima kasih pada Tuhan gitu, saya dapat pekerjaan yang kayak begini yang tidak ada habisnya. Gitu loh. Jadi kita berkarya tuh nggak ada limitationsnya gitu loh. Jadi ya mimpi saya ya berkarya sampai saya mati. Gitu nggak muluk ya, Nggak terus berkarya selama bisa. Seniman baru tuh. Iya. Jangan hidup dari gosip, hidup dari karya. Gila, Desta, Jangan keren bukan banget. jangan hidup, jangan berisik dengan gosip. Nah, iya, iya. Berisik dengan itu, karya. ya. Terima kasih Mbak Meriam Belina. Ya. Terima kasih Mbak Miriam. Luar biasa loh. Salam buat anak-anaknya. Saya nggak mau cium dia. Bau sangit tadi katanya. Mbak Mer. Thank you. Kita doakan agar Meriam Belina terus berkarya, ya karya-karyanya terus menghiasi dunia hiburan Indonesia. Ya, yang pasti gue juga sampai sekarang masih ngefans sama Meriam Belina. Oh iya dong. Iya, tuh kan lirikannya itu loh, ya ampun. Masih aduhai banget lagi sampai sekarang. Saksikan Tonight Show Senin sampai Jumat jam 10 malam. Terima kasih buat penonton yang ada di studio dan pemirsa di rumah. My Own Music juga thank you. Kritik dan saran silakan ke @tonightshow_net Twitter kita ya. Ketemu lagi di Tonight Show. Selamat malam, selamat istirahat. Dah.